masang bata gitu ya. Ini bata pertama, terus nabung lagi bata kedua, nabung lagi bulan berikutnya bata ketiga. Terus kalau nggak ditambahin kira-kira nambah atau berkurang? Berkurang. Kalau masih utuh untung sampean. Kalau masih utuh, Ya. tapi kebanyakan yang saya tahu itu berkurang. Nah, tapi kalau investasi itu kita seperti menanam, ya. Menanam. Ini misalnya kita ini benih apa? Ayo coba. Tapi ngomongnya gitu ya. Di mana? Jagung. Ya jagung ya. Ini kita tanam investasi ya kan. Ini benih misalkan ini contoh jagung lah ya. Ini pohon jagung misalkan nih. Oke. Ya. Nah, ini jagung kan ada buahnya loh. dah. Ada. Nah. Ini buah jagungnya. Ya, oke. Ini ada buahnya. Ini investasi. Kalau kita nabung, kita kayak bata ini seperti ini. Nah, kalau investasi kita seperti menanam. Nah, kalau menanam tuh ada buahnya lah. Jadi uangnya bertumbuh nggak? Bertumbuh. Bertumbuh, berkembang. Ya mana nyucu buyut nyanggah. Ya. Betul. Kenapa kita perlu berinvestasi? Ya inilah alasannya. Kita jangan sampai tua bekerja terus ya toh. Supaya apa? Aset kita, uang kita nantilah yang bekerja buat kita. Karena apa? Kalau kita hanya ngandelin tenaga kita ini aja, nggak mungkin kita kerja sampai tua. Betul. Terbatas, ya kan? Ya. Dan lagi dibentur dengan usia, dan lagi nanti kalau kerja ikut orang masih ada PHK, ya kan? Iya. Kalau nggak punya investasi, nasib kita bagaimana? Hah? Kira-kira butuh nggak investasi? Butuh. Masa jalannya ngenes banget. Madesu, masa depan suram. Serem banget. Ya ini ya, jadi Ya. beda ya investasi antara nabung. Nah kenapa kita butuh investasi? Karena mengalahkan Inflasi. mengalahkan kenaikan Harga. Harga 10 tahun nih, 15 tahun yang akan datang naik, nggak masalah. Kita punya uang, mampu beli rokok 1 batang mau 10.000, nggak masalah. Punya uang bisa beli. Udah presiden mau naikin harga rokok aja udah bingung minta ampun. Nah tapi bagi orang kaya yang punya uang nggak masalah, punya duit kok gitu kan. Tapi orang-orang yang nggak punya duit aduh gitu kan. Makanya itulah kita harus punya Investasi. 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 Nah, seperti itu. Kerja nih ya, usia 20 tahun misalkan ya, sampai usia 55 tahun. Itu kan kerja. Beli sapi, beli keledai, beli rumah, beli tanah, iya kan? Terus apa lagi yang dibeli? Aset-aset yang lain itu? Mobil. Ya, mobil, motor, punya segalanya deh pokoknya. Ya, terus usia menginjak 55 tahun. Akhirnya kalau kita kerja ikut orang, Pak maaf ya Bapak sudah tua, harus berhenti dan harus pensiun, maka Bapak harus di PHK. Terus apa yang kita lakukan kalau sudah seperti itu? Nah, mau usaha baru, jual aset, usaha baru, jual aset semuanya. Ya kan? Pasti jual Bukannya aset. tua malah enak-enak nikmati hasil dari jaga, tapi malah sibuk cari usaha baru, ya kan? Terus kalau kita nggak punya investasi, kalau kita punya investasi kan enak. Pensiun ya sudah, nggak apa-apa, nyantai deh di rumah sama keluarga. Betul. Duitnya tinggal dicairin, setiap bulan diambil buat biaya hidup. Nah, misalkan kerja sampai usia 55, Tuhan kasih usia kita 75 tahun. Nah, terus kalau kita
itu kan ada 20 tahun ya, antara 55 sampai usul 75 kan ada jeda 20 tahun. Harus tidak bekerja lah. Iya. Ya kan kita masih hidup. Masih butuh makan ya? Masih. Jaga? Masih. Nah, sedangkan kita udah nggak kerja, nggak ada penghasilan, tapi kebutuhannya tetap bahkan cenderung Naik. Bagaimana solusinya? Kalau kita nggak punya investasi, susah toh? Susah. Susah juga. Nah, solusinya kita harus meningkatkan penghasilan. Jadi jangan sampai ya kita cukup dengan sumber satu penghasilan aja, tapi cari penghasilan yang lain. Buat keran-keran yang baru. Di sini macet, sini ngalir, sini produk icrit-icrit, sini Terus. Masuk. ya. Ya. Seperti itu. Jadi jangan saya ini kan salon. Ibu rumah tangga juga, salon juga. Sebelah jualan es campur, jualan ini, jualan itu. Pokoknya tak jual semua. Yang penting apa? Saya diam di rumah itu menghasilkan duit, tapi saya juga nggak merem tentang informasi tentang era digital ini. Ternyata ada bisnis ini dikerjakan dengan HP gitu loh. Jadi HP kita itu jangan dibuat upload yang galau, ya. Aduh, sirahmu mumet, sirahku mumet, nggak usah deh. Penting itu ya. Gak penting. Jadi dasku mumet lor, dasku piye, nggak penting siapa yang mumet. Apakah harus kita tuh yang baca terus, kamu mumet, saya juga mumet, ayo mumet bareng. Jadi dibuat upload tentang hal-hal yang bisnis gitu loh ya. Apalagi ini ada bisnis nanti akan diceritakan orang yang luar biasa ya. Jadi jangan galau-galau lah. Orang lain tuh nggak butuh kegalauanmu ya. Harus semangat. Betul ya. Betul ibu, harus semangat. Kayak yang cerita harus semangat gitu. Dibutuhin bapak. Nah Iya. terus Betul. solusi yang kedua yaitu adalah harus kita punya proteksi. Ya, proteksi itu apa sih? Proteksi itu adalah yang melindungi kita seperti asuransi. Teman-teman di sini pernah sakit? Pernah. Ada yang punya BPJS? Punya. Punya. Nah, itu ada salah satu contoh proteksi ya. Proteksi ketika kita terjadi sakit, ya, kita nggak harus mengeluarkan uang banyak untuk berobat, karena dialihkan ke asuransi, ke proteksi. Jadi resiko kita itu jangan sampai keluarga atau kita sendiri yang menanggung, tapi biarlah pihak ketiga yang menanggung. Jangan kita, jangan keluarga kita, kasihan. Supaya aman aset kita, duit kita, gitu, harus punya asuransi kesehatan. Contohnya seperti tadi yang saya pilih, harus punya proteksi. Atau kalau tiba-tiba nggak sakit Mbak Win, kalau tiba-tiba meninggal, ya harus punya proteksi asuransi jiwa. Nah begitu punya asuransi jiwa, kalau kita tiada ada santunan uang pertanggungan. Nah itulah yang bisa menyelamatkan keluarga kita. Jangan keluarga kita ketika kita tiada menyelamati tuku kapan, aduh mutanse, amit-amit deh. Kita kalau kita tiba-tiba tiada, terus beli kapan aja, pinjam tetangganya, ya kan? Jangan. Terus kalau saking gak ono nih, Lagi ada. seperti itu. Terus menyelamatin 3 hari, 7 hari, 40 hari, ya kan? Selamat dia sih pinjam dulu. Aduh jangan sampai. Tapi haruslah kita jaga-jaga punya asuransi jiwa. Ketika tiba-tiba tiada, kita sudah ninggalin uang pertanggungan untuk keluarga tercinta. Ya, nih yang kedua, yang ketiga yaitu adalah melindungi mata uang kita. Tadi yaitu apa? Punya investasi. Investasi adalah uang yang bertumbuh, yang berbunga. Nah, ya. Itu solusi
ya, nanti biar dijelaskan. Nah, di sini ada sebuah perusahaan, perusahaan yang sangat luar biasa, sangat ternama dan sudah bonafit sekali. Namanya perusahaan Sentral Asia Raya. Ada yang pernah dengar? Perusahaan Sentral Asia Raya ini adalah member of Salim Group ya. Nah, Salim Group, ada yang pernah dengar Salim Group? Nah, Salim Group itu yang punya perusahaan ratusan perusahaannya yang kita kenal di sini di Indonesia itu yang kita kenal terdekat kita yaitu Indomaret. Nah, terus Indosiar, ada Indosemen, Indomobil, Indofood, Unilever dan lain-lain ya, masih ratusan lagi. Itu salah satunya yang kita masuk di dalamnya yaitu adalah CAR atau Sentral Asia Raya. Kenapa kita masuk ke CAR? Karena harganya murah dan bisa dicicil. Aku tanggung DC, aduh mana ya? Itu dong. Enggak. Ini video. Ambilin dulu ya. Oh iya iya, guys. Oke, terima kasih. Karena kita masuk di sini sahamnya di Salim Group. Nah, Salim Group nanti yang punya apa? Indomaret. Terus kira-kira kalau kita masuk ke instrumen itu semua butuh modal besar gak? Butuh. Misalkan bangun Indomaret nih, terus kita nggak kerja, dapat dividen, dapat penghasilan, kira-kira buka Indomaret butuh biayanya berapa? Ayo, 1 miliar. Pertanyaannya punya nggak uang segitu? Enggak dulu. Punya. Tapi kalau kita pengen punya sahamnya Indomaret gimana caranya? Masuk ke CAR ya dengan harga yang murah. Fantastis. 350.000 per bulan atau 12.000 per hari ya. Hanya langsung masukkan, misalnya dengan bayar CAR enggak ke Indomaret ya, dimasukkan virtual account-nya, nama dengan keluar, bayar deh 350. Dengan sudah punya sahamnya Salim Group, sahamnya Indomaret, sama kerja misalnya di Jakarta, di mana uang Anda juga kerja, jadi nggak tidur uang Anda di tabungan. Betul. Kalau uang Anda tidur, Anda yang kerja, capek nggak? Hah? Ayo. Kira-kira kalau uangnya tidur di bank, Ya. terus kita kerja terus, yang kerja siapa? Kita atau uangnya? Uangnya. Yang kerja uangnya kalau kita nabungnya di CAR. Tapi kalau nabungnya di bank konvensional, yang kerja kita mati-matian. Ya. Enak mana? Manajer. Nah, enak di tabungan aja di CAR. Supaya apa? Duitnya memang kerja. Duitnya ikut kerja, Kitanya masih muda juga kerja, masuk. kita tabung lagi di CAR-nya, lagi dan lagi sampai kita nanti punya kebutuhan yang besar kayak anak, kayak 5 tahun nih. 5 tahun? 5 tahun itu cepat. Kenapa? Karena karena ini ya. Kalau 5 tahun cepat, Bu. Dibandingkan usia kita tuh lebih cepat 5 tahun. Ini kayak bayangin. Lama mana sama usia kita? Ya lama usia. Ya, berarti cepet, Bu. Ya. Jangan takut. Ya. Yuk, silakan Mas. Tahun itu cepet. Saya aja kemarin tahu-tahu saya lihat STNK, udah mulai ganti plat nih. Rasa tiba-tiba, Pak lihat STNK saya udah mulai mati nih, masuk tahun harus ganti plat nih, Pak. Tahu-tahu sudah 5 tahun. Sama kayak usia SIM kita. Tahu-tahu kita harus perbarui. Perbarui. Cepet, Bu. 5 tahun itu nggak lama
dari 3 tahun yang lalu sampai sekarang belum terasa tuh 3 tahun. Nggak terasa 3 tahun, ya kan? Nggak terasa, benar ya sungguh. Ya toh, padahal sudah 3 tahun, udah mau naik ke 4 tahun. Nah, ya itu. Jadi PT Sentra Asyara ini adalah jembatan kita yang pertama ya, paling murah kita masuk di dalam CAN ya, Sentral Asyara. Kita memiliki sahamnya Indofood, memiliki sahamnya Indomaret. Saham. Ya, ada yang ngerti saham nggak? Saham itu apa? Saham Indomaret. Saham itu kayak misalnya sampean tuh kasih contoh gini. Ada semua tuh pengen makan rujak, ya. Pengen makan rujak. Rujak itu bahannya apa aja sih? 1. Ada belimbing. Terus ada apa lagi? Ada. Terus ada apa lagi? Jeruk. Jeruk. Ada apa lagi? Nah itu ibaratnya kayak itu saham di reksadana deh ya. Kita kan masuk ke reksadana nih, uangnya kita dikelola reksadana. Karena kita nggak mampu, misalnya kalau kita mau satu-satu beli jeruk, apa tadi beli pepaya, beli belimbing, nggak kan satu-satu kan. Apa nih? Sedangkan duit kita sedikit, tapi kepingin makan itu semua. Caranya bagaimana? Caranya kita beli apa? Beli rujak, ya nggak? Ya, Beli rujak ya kan? mantap pedas. Nah, beli rujak itu ada apa aja? Ada campur-campur. Nah, reksadana tuh ya kayak gitu, Bapak Ibu. Ibarat seperti itu. Kita uangnya sedikit, tapi kepengen makan apa? Kepengen makan bimbing, kepengen makan mangga, kepengen makan yang lain-lainnya, kayak semangka dan yang lain-lainnya. Ya kan? Itu reksadana tuh seperti itu. Ibaratnya kita punya uang sedikit, pengen makan buah yang banyak, belinya rujak. Nah kita pengen punya uang sedikit, kepengen punya saham di reksadana, kepengen punya saham di Indofood, kepengen punya saham di Indomaret, kepengen punya saham di Indomobil, Indosemen. Ya kita belinya apa? Reksadana. Nah reksadana itu maksudnya ada di mana? Di CAR. Nah, CAR itu nanti akan dikelola di reksadana. Reksadana ada pasar uang, obligasi, ya toh? Ada deposito di situ, ada saham di situ. Makanya uang kita yang sedikit itu akan dikelola oleh perusahaan yang manajemennya sudah berjalan, maka kita nggak usah ngelola uang yang sudah bertumbuhan sendiri. Enak nggak? Nah, Enak banget, ya kan? Jangan pusing-pusing ngapain pusing, ngapain? Kelola sendiri, mendingan udah tanam saham aja, beli saham aja, saham di reksadana, enak, nggak usah ngelola, nggak usah ngaret, nggak usah ngombeni, nggak usah ngangon, nah tuku sapi. betul. Ruwet sapi ya. Ini perusahaan Sentra Asyara ya, sudah ternama, ya kan? Sudah ternama, tapi dengan kok berarti Anda harus bersyukur saat ini Anda ada di dalam sini, Anda tahu apa itu Sentral Asyara ya, Anda kenal, Anda yang mengundang, berterima kasihlah sama yang mengundang. Kenapa? Karena Anda diberi jalan tol untuk Anda meraih masa depan, masa tua yang sejahtera. Benar, saya nggak double karena pusing ya. Dulu aja nih, saya juga niatnya seperti itu. Saya pengen punya sahamnya Indomaret. Kenapa selama ini saya coba belanja di Indomaret tapi cuma jadi konsumen, sedangkan duit kita nggak kerja di situ. Nah akhirnya saya putuskan untuk join di CAR. Kenapa? Karena ketika saya belanja di Indomaret, saya nabung dulu, nah sedikit supaya juga uang kita di situ. Uang kita berkembang di situ. Saya beli sama seperti beli barang saya sendiri. Saya masuk toko Indomaret, saya sendiri seperti itu. Karena saya punya saham di situ, uang saya ada di situ. Kalau bayar saya ada di Indomaret. Dekat soalnya depan rumah, tinggal jalan sedikit gitu. Gitu ya. Nah, terus perusahaan ini CAR ini juga sangat luar biasa.